Ya, bagaimana engkau mencarinya? Bagaimana cara mencarinya? Qala Imam Syafi'i menjawab, talabul mar'ah al-mudillah waladaha walaysa laha ghairaha. Dia mencarinya itu seperti ibarat seperti mencarinya seorang perempuan al-mudillah, apa mudillah? Yang hilang, kemarin sudah kita bahas ini. Yang apa tadi? Yang kehilangan anaknya. Jadi mencarinya itu seperti ibarat orang ibu yang kehilangan anaknya, kemudian dia tidak mencarinya walaysa lahu ghairaha, kecuali mencari anak tersebut. Bagaimana? Itu sangat penting sekali, gitu ya. Jadi ibu ada yang perempuan, anaknya hilang, nyari dia. Fokus untuk mencari anak kan bagaimana? Terus nggak ada yang lain. Dia tawar ini dan anak cari anak, yang penting menemukan anak saya, begitu. Begitu juga Imam Syafi'i seperti itu. Ketika mempelajari adab itu sangat saking pentingnya, wes nggak ada nggak ada yang lain kecuali adab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi bi awsal bidarin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab muqaddimah, pendahuluan dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Beliau mengatakan wa anil Hasan al-Basri, dari Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Sebelumnya itu disebutkan bahwa haknya seorang anak yang harus dilakukan oleh ayahnya, yang harus dipenuhi oleh ayahnya ada 3. Apa yang pertama? Memperbagus namanya. Yang kedua, memperbagus cara merawatnya. Di antaranya orang tuanya juga, gitu ya. Jadi perawatannya harus bagus. Yang ketiga, harus memperbagus adabnya, mendidik adabnya, atau dalam hal ini adalah akhlak. Kemudian dilanjutkan wa an Ibnu Sirin radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Sirin radhiyallahu anhu beliau mengatakan kanu mereka ya ta'allamuna, mempelajari al-huda. Huda itu petunjuk atau akhlak, bisa disebut akhlak. Kama ya ta'allamuna al-ilma, seperti mereka mempelajari ilmu. Bahkan mempelajari akhlak itu lebih lama daripada ilmunya, gitu ya. Wa anil Hasan al-Basri, ini disebutkan. Dan dari Hasan al-Basri radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan in kana ar-rajulu ay innahu kana ar-rajulu, gitu ya. Jadi ini adalah in takhfif dari innahu. In kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinina summa sinin. Sesungguhnya ada seorang laki-laki, ada seseorang itu keluar fi adabi nafsihi, di dalam mempelajari adab untuk dirinya, sinina summa sinin, bertahun-tahun, saking pentingnya adab. Karena adab ini, ilmu tanpa adab sia-sia. Tapi kalau adab tanpa ilmu masih berguna, gitu ya. Sedikit ilmu banyak adab, maka akan mulia. Contoh kalau kita nanti di kampung, gitu ya, kita ilmunya pas-pasan tapi sopannya luar biasa, sama orang dipuji, itu luar itu ya. Kak pati pinter, cuma sopannya luar biasa. Tapi kalau kita tidak sopan, walaupun ilmunya banyak, dicaci maki orang itu. Pinter tapi gitu ya. Tapi gitu ya. Pinter tapi are pinter cuma gitu ya. Gitu. Maka adab itu harus dikedepankan daripada ilmu.
Kemudian wa an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Kemudian dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah al-mizanul akbar. Apa? Mizan itu timbangan yang besar, maksudnya contoh yang utama. Nah, gitu ya. Ya, timbangan besar, yang besar, maksudnya contoh utama dalam kehidupan kita, terutama dalam akhlak. Itu adalah Nabi. Ya memang semuanya dari Nabi ya. Kita berakhlak itu yang dicontoh adalah akhlaknya Nabi. Bagaimana akhlaknya Nabi kepada orang yang lebih besar, bagaimana akhlaknya Nabi kepada yang lebih kecil, bahkan kepada anak-anak. Itu sudah dicontohkan semuanya oleh Nabi, gitu ya. Yang kita sudah kita dengarkan pembahasannya di MTE itu yang diajar oleh guru kita Nabi Muhammad. Nah, itu semuanya tentang perilaku Nabi, bagaimana perilaku Nabi, akhlaknya Nabi ketika bersama orang yang lebih besar, lebih kecil, akhlaknya Nabi ketika makan bagaimana, akhlaknya Nabi ketika jalan bagaimana. Nah, semuanya mengikuti Nabi. Mizannya adalah Nabi, gitu ya. Timbangannya, ukurannya adalah Nabi. Wa alaihi tu'radul asya ala khalqihi, ala khalqi wa siratihi wa hudahu. Wa alaihi, dan baginya, pada pribadi Nabi itu tu'radu, ditampakkan al asya, sesuatu, beberapa hal, sesuatu. Maksudnya dicontohkan sesuatu yang pantas untuk dicontoh. Alaihi, dan pada Nabi itu atasnya tu'radu, ditampakkan al asya, sesuatu yang pantas, maksudnya ditampakkan sesuatu yang pantas untuk dicontoh. Ala khalqihi, pada budi pekertinya Nabi. Ala khulqi, pada budi pekertinya Nabi, yang pantas untuk dicontoh, ditampakkan sesuatu yang pantas untuk dicontoh, ala khulqihi, atas budi pekertinya Nabi. Bagaimana budi pekertinya Nabi sudah ditampakkan semua oleh Nabi dan pantas untuk dicontoh. Wasiratihi, dan tindak tanduknya atau perilakunya. Sirah itu perjalanannya Nabi, ahwalnya Nabi, itu juga perlu dicontoh dan pantas sudah ditampakkan dan pantas untuk dicontoh. Wahudahu, dan petunjuknya Nabi. Ya. Jadi akhlak, perilaku, petunjuk sudah dicontohkan semua oleh Nabi, tinggal kita bagaimana kita mengkajinya. Kalau kita tidak mengkaji, tidak bisa, gitu ya. Kalau kita tidak mengkaji, ya bisa mencontoh orang-orang yang berakhlak. Dengan apa caranya? Ya sering kita kumpul dengan mereka. Tapi asal kalau kita bisa mengkajinya, jadi kita bisa tahu dengan dohir dan batinnya, gitu ya. Jadi dohirnya kita tahu, terus dasarannya juga kita tahu, gitu. Kemudian fama wafaqaha fahwal haq wa ma khalafa fahwal batil. Dan apa saja yang sesuai dengan fama wafaqaha, apa saja yang sesuai, maka fahwal haq, itulah yang benar. Maksudnya sesuai dengan sesuatu yang telah ditampakkan oleh Nabi, maka itulah yang benar. Kalau berbeda dengan itu berarti salah. Wa ma khalafaha, dan apa yang berbeda, khalafa, yang bertentangan dengan apa yang telah ditampakkan oleh Nabi, fahwal batilu, maka itu adalah hal yang batil. Misal kita ya, cara masuk cara menyapa orang. Bagaimana Nabi cara menyapa orang, atau ketika Nabi disapa oleh orang, maka Nabi menyapa, ya Rasulullah, labbaik, Nabi begitu.
Bagaimana caranya Nabi? Kalau Nabi noleh, ya ada apa gitu. Kalau enggak noleh berarti enggak sesuai dengan Nabi. Fulan, ya padahal yang nyeluk di belakang. Kalau Nabi noleh, gitu ya Rasulullah, ya Muhammad noleh, labbaik, gitu ya. Nah, ya apa? Berarti kalau kita niru Nabi ya noleh, gitu ya. Kalau salaman dengan orang yang tua, maka dicium tangannya. Nabi cium tangannya. Ya. Ada orang tua kemudian yang sering mengganggu Nabi, yang sering mengganggu Nabi buta. Maka ketika suatu saat Nabi megang tangannya dicium Nabi. Ya. Nabi menyuapi, sopan pada orang yang menyalai. Nah, gitu. Hormat pada yang kecil. Apa kasih sayang pada yang kecil, hormat pada yang tua. Nabi seperti itu. Jadi apa yang sesuai dengan Nabi, apa yang sesuai dengan sesuatu yang telah ditampakkan oleh Nabi, maka itulah yang benar, dan apa yang bertentangan dengan yang ditampakkan oleh Nabi, maka itu adalah yang batil. Kemudian wa an Hubaib bin Ibn Syahid qala li ibni, dari Hubaib bin Syahid berkata beliau li ibni kepada anaknya, ishabil fuqaha wa ta'allam minhum adabahum. Bertemanlah al-fuqaha dengan ahli fikih atau ulama. Bertemanlah dengan ulama, al-fuqaha ini bisa ahli fikih atau ulama ya. Wa ta'allam minhum adabahum, dan pelajari dari mereka adabnya. Pelajari dari mereka, belajarlah dari mereka adabnya. Jadi kita kalau dengan ulama pelajari adabnya, bagaimana ulama itu bertindaklah bersikap, bagaimana ulama itu bagaimana ulama itu ketika berbuat. Maka kita bukan hanya ngambil ilmunya, tapi kita ngambil adabnya. Yang paling utama adalah adabnya. Maka di sini dikatakan bukan ngambil ilmunya, wa ta'allam minhum adabahum. Gitu ya. Pelajari dari mereka adabnya. Ini menunjukkan bahwa adab itu lebih penting, gitu ya. Maka katanya di sini fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Hadis lah ya. Maka sesungguhnya hal itu, adab, mempelajari adab dari ulama, kata Hubaib bin Syahid mengatakan kepada anaknya, itu lebih saya cintai min kasirin, daripada banyak hadis, daripada banyak menghafal hadis, merawikan hadis, lebih ahsan pelajari adab dan amalkan. Gitu. Tapi bukan berarti kita meninggalkan hadis, tidak, bukan. Ini maksudnya adab dikedepankan. Gitu ya. Karena tadi ya, sekali lagi orang itu melihat adab yang sering kita sebut. Terutama nanti kita kalau sudah pulang di kampung, tampakkan adab ya kepada siapapun. Jangan sombong, ya. Amalkan ilmunya, kemudian lakukan adab ke orang tua. Jadi harus beda. Kita pulang jangan sama seperti dulu sebelum mondok. Atau naudzubillah lebih parah setelah pulang mondok daripada sebelum mondok. Wah, ini lebih parah lagi. Dulu sebelum mondok enggak biasa nyapu. Pulang rumah nyapu. Ya, pagi-pagi nyapu, orang tuanya nyapu, mak tak sapu no. Begitu ya. Orang tuanya ada kora-kora, mak tak korai. Begitu. Ya. Laki kok loh, siapa bilang laki tidak perlu kora-kora. Ya. Itu bukan urusan kerjaan lagi perempuan, bukan. Ya, itu siapa saja, kalau nyuci ya siapa saja. Orang-orang salah betul ya gitu, ada yang nyuci sendiri, kora-kora sendiri. Ya. Ada salah satu dulu di zaman banyak termasuk Abi Bakir itu juga ya,
Dulu sebelumnya ada Habib Abdurrahman Al-Haddad, juga anak pernah diceritakan Habib Abdurrahman Al-Haddad, rumahnya di Tanjung. Ini yang maksudnya anak cerita ini yang memang ada ceritanya. Yang lain-lainnya ya sama juga, insya Allah sama seperti itu. Tapi karena anak tidak dapat cerita, anak nggak ceritakan. Ada Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Haddad, Tanjung. Beliau punya anak namanya Habib Umar Haddad. Tidak tahu ya, Umar Haddad. Umar Haddad itu kalau mungkin sering muncul ada di majelis-majelis, orangnya tidak jenggotan. Ada. Sekarang sudah baru meninggal orangnya. Baru meninggal. Anak diceritai Ustaz Al-Mukhtar itu, guru anak dia di Bahrain di Mergan sana. Habib Abdurrahman Haddad ini masya Allah orangnya, ya, alim, punya yayasan, gitu ya, terus punya toko, dia membiayai anak yatim, punya Darul Aitam, rumah anak yatim, gitu ya, punya yayasan untuk anak yatim. Beliau ini nyuci sendiri. Kalau siang kerja sambil ngurus anak yatim. Kapan nyucinya? Malam hari. Gitu ya. Laki nyuci sendiri ya. Kita kan juga gitu kan nyuci sendiri. Nah, maka faedahnya mondok itu begitu. Alhamdulillah. Ya, kita syukur alhamdulillah. Jadi anak bersyukur jadi anak mondok, lulus bukan lulus. Anak belum lulus. Jadi belum keluar. Anak-anak belum dapat ijazah, belum diwisuda. Belum. Anak belum diwisuda. Jadi anak iri sama yang kemarin wisuda, anak iri. Ente wisuda, masya Allah, diimamai. Anak belum pernah diimamai, ya. Dan belum pernah diwisuda, dan belum pernah dia katakan lulus dan tidak pernah dan tidak punya jasa, anak belum. Ya. Karena yang buat jasa anak, yang buat ijazah anak. Jadi anak belum ada yang buatkan, ya. Jadi belum. Jadi gitu nyuci sendiri. Jadi kalau apalagi kita belum punya istri ya, sama ibunya. Oh, ibunya yang nyuci. Kalau perlu punya ibunya dicuci. Cuci no. Setelah masak, sempatkan nyuci piring. Kalau bisa rebutan sama ibunya begitu. Wah, dipuji ibunya. Dilem ente ibunya. Enggak usah minta uang, kasih uang ente. Enggak usah minta HP, dikasih HP insyaallah. Cukup ya itu. Ya. Pasti itu ya. Jadi harus beda. Ojo sama. Ini namanya penerapan akhlak namanya. Kita aja nyuci sendiri, masak sendiri, gitu ya. Nah, kamu punya istri ya, biarkan istri tidak apa-apa. Kita masak sendiri. Ya. Barokahnya pondok, gitu ya. Jadi yang di pondok ini nyuci bisa, soalnya kita belajar. Masak sempatkan kalau sudah piket itu sempatkan bantu yang masak. Kocok delok itu. Kenapa nanti? Faedahnya, gunanya kalau sudah pulang kita bisa sembarang. Ya, anak sekolah tidak bisa karena masak. Hatta kadang-kadang lulusan sekolah S1, S2, perempuan tidak bisa masak kadang-kadang. Masih kalah. Ya. Kita ini tidak sekolah mondok ini bisa sembarang. Ya, alhamdulillah. Ya gitu. Nah ini nanti dipraktekkan di rumah. Ini namanya akhlak, adab, nyapu, ya. Bantu orang tua sebisanya kita. Sama HP antok di rumah. Anda yakin Anda semuanya punya HP, cuma jangan HP antok. Jadi HP ini kalau nganggur seperlunya. Jadi kita ini harus tahu situasi, ya. Jadi harus tahu situasi. Delon orang tua kita sedang laupo, bantuin. Ya. Orang tua kita sedang masak, tawarkan Bu, bantu apa? Begitu. Apa bawangnya saya koncei, gitu ya. Apa bumbunya saya gerosno, begitu apa saya gerosno gitu ya. Apa tadi? Apa sayurnya saya bersihkan, saya apakan begitu. Jadi tawarkan ke orang tua. Awal kali di orang tua. Baru nanti sebarkan akhlak di masyarakat. Kita sopan dengan mereka, jalan. Kalau dulu ya apa tadi? Yang dulu-dulunya sebelum mondok itu terus orang-orang cermat ke kita, buat orang nanti setelah kita pulang pondok ini setahun pertama atau 2 tahun pertama orang menjadi bangga dengan kita. Wih, bro parek begitu. Alhamdulillah penjitku utuh saiki. Gitu. Iya, alhamdulillah. Harus dapat ternyata. Wah, masya Allah. Begitu.
Ya, biar usumnya hari ini pijitku entek kabeh. Saya hari ini mondok setahun wis foto alhamdulillah begitu. Bangga orang. Ya, bangga. Ya, harus seperti itu, gitu ya, harus seperti itu. Ojo pancet. Ya. Dulu trek-trekan, sekarang Honda biasa aja, gede-gede begitu. Ya, sopan gitu ya. Yang bisa Hondaan, yang enggak bisa enggak usah. Harus beda gitu ya, adab diutamakan. Bikin orang tuh iri dengan kita. Iri apa? Anak sopo yo, bo anakku kayak ngono yo, begitu. Itu namanya iri. Ya. Atau sampai orang syukur selamat dari kita, alhamdulillah anakku gak kayak ngono. Nah, jangan seperti itu. Nah, itu berarti kita jelek. Ya, jangan. Alhamdulillah anakku gak kayak ngono yo. Untung selamat kak koncan baikku. Jangan. Bikin orang iri dengan kita dengan akhlak kita. Nah, begitu. Kan enggak ikhlas enggak apa-apa, pertama kali enggak ikhlas, nanti ikhlas sendiri. Ya, jalan-jalan sendiri. Kalau perlu diikhlaskan, kalau enggak ya dipaksa enggak apa-apa. Nah, gitu ya. Wa qala Ruwaim radhiyallahu anhu ya bunayya ij'al ilmaka malihan wa adabika daqiqan. Jadikan ilmu itu malih, apa malih? Sebagai garamnya. Wa adabika dan wa adabaka dan adabmu daqiqan sebagai tepungnya. Artinya apa? Garam itu kan di dalam, enggak nampak. Ya. Garam kan enggak nampak. Berarti ilmu itu ibarat garam. Ilmu itu walaupun tidak nampak tidak masalah. Kita tidak masalah dikatakan oleh orang ini orang alim, tidak apa-apa, tidak masalah. Penting kita harus adab. Tidak perlu kita ini dikatakan orang alim, alama, tidak perlu. Sepenting kita adab. Tidak perlu orang tahu kita ini alim. Ya, kita harus punya ilmu, cuma tidak perlu pengakuan orang. Wa adabika daqiqon dan jadikan adab itu sebagai tepung. Nah, tepung kan nampak perilaku. Jadi ilmu itu di dada, adab di luar. Nah gitu ya. Bukan ilmu di luar, adab di dada. Makanya berada dalam hati, enggak bisa. Adab dalam hati tok. Penting sopan, ya pas sopan dalam hati. Sopan tuh adab ya di luar, ya. Adab tuh ya perilaku biasa di hadapan orang, kita beradab begitu. Cara makan, cara duduk di hadapan orang, berbicara, kan di luar kan. Maka di sini ibarat tepung. Jadikan ilmu itu adalah malih sebagai garamnya yang enggak nampak otomatis, cuma enggak nampak tapi kerasa, gitu ya. Enggak nampak tapi kerasa. Sekali ngucap orang bisa terterenyuh dengan ilmu. Cuma wa adabika dan adabmu sebagai dakik tepung. Jadi sebagai apa tadi? Kayak ibarat badannya. Gitu ya, kulitnya. Jadi adab itu harus ada di jiwa kita, ada di badan kita, ada di luar kita. Bukan di hati ya, bukan di hati. Wa qala Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu nahnu ila qalilin minal adab ahwaj minna ila katsirin minal ilm. Qala Abdullah ibn Mubarak. Ibn Mubarak itu berarti Abdullah. Ya. Aslinya Abdullah, ibn itu Ibnul Mubarak, anaknya Mubarak. Itu Abdullah ibn Mubarak. Ini ulama yang luar biasa, ya, ulama yang alim allama, ahli fikih dia, ahli hadis juga. Abdullah ibn Mubarak, Abdullah ibnil Mubarak. Ini ulama terkenal. Nah. Mubarak itu adalah seorang budak dulunya, ya, orang budak yang apa namanya, bulunya besar gitu ya. Budak dari mana lupa. Kemudian ini masih mudanya Abdullah bin Mubarak ya. Jadi beliau ini seorang budak tapi warok. Gara-gara waroknya dia, zuhudnya dia dari dunia, warok, menjaga halal haram. Dia ini menjaga halal haram luar biasa, tidak makan kecuali halal, sehingga Abdullah ibn Mubarak ini apa namanya, memiliki anak padahal dia budak.
budak ya, budak akhirnya punya anak seorang ulama yang namanya Abdullah ibn Mubarak. Jadi awal mula Abdullah ini dibeli oleh seorang yang kaya, kemudian disuruh menjaga buah apel, gitu ya, disuruh menjaga buah apel. Kemudian setelah sekian lama suruh menjaga, jadi dia ini hidupnya di kebun, karena dia tugasnya menjaga buah apel ini. Suatu saat tuannya datang, ya, ya Mubarak, tolong ambilkan apel yang matang. Dipetik oleh Mubarak ini, ternyata tepat ke buah yang masih muda, akhirnya kecut ya rasanya apel itu. Akhirnya loh, kok iso kecut? Ini nggak paham. Yang matang berapa kali tetap yang kecut. Hanya dikira ya Mubarak, ente ini apa bermain-main apa saking nggak tahu betulan. Akhirnya sama Mubarak, ya wahai tuanku, anak ini tidak tahu mana apel yang matang, mana apel yang masih muda. Loh, lah ente berbulan-bulan di sini ini tidak pernah makan apel. Loh, Tuan kan merintahkan saya untuk jaga dan bukan untuk makan. Nah, gitu ya. Jadi budak tapi warok, zuhud, warok. Akhirnya barokahnya. Akhirnya si tuan ini punya anak ternyata, punya anak perempuan. Nah, akhirnya karena anaknya ini si tuan ini juga orang yang soleh ya, jadi ingin mantu yang zuhud. Mungkin di daerah itu walaupun orangnya orang merdeka, mungkin orang-orang yang ganteng-ganteng mungkin ya, tidak ada yang zuhud, mungkin nggak ada yang warok, sulit untuk mencari orang warok. Ini nemu orang warok, berbulan-bulan ada di kebun apel, dia tidak bisa memilah dan memilih tidak bisa membedakan antara apel yang matang sama yang masih muda. Berarti luar biasa kan? Ya. Kalau kita kan suruh jaga ya sak makane, gitu ya. Ini enggak, berbulan-bulan ini apel ini bolak-balik panen nggak pernah makan, karena memang sama tuanya nggak disuruh makan. Akhirnya dikawinkanlah dengan putrinya ternyata. Ya. Wahai anakku, engkau saya nikahkan dengan Mubarak. Budak. Anaknya cerdas. Kalau anaknya bilang, ya, ibunya ke istrinya, wahai ibu, anak kita ini, putri kita kawinkan dengan Mubarak saja. Tidak terima, wahai ayah, apa engkau tidak mikir, tidak waras, ya. Budak wis jelek seperti itu, hitam, kau kawinkan dengan anak saya. Ya apa, gitu ya? Ya apa kata orang gitu ya? Kalau sekarang. Ya apa kata netizen kalau sekarang gitu ya? Akhirnya ke anaknya, coba kalau anak kita mau ya oke aja, kata ibunya. Ibunya tidak mungkin yakin tidak bakal mau anaknya. Anaknya cerdas. Anaknya juga orang yang Masya Allah. Ditanya, wahai putriku, engkau saya kawinkan dengan Mubarak bagaimana? Apa jawabannya? Terserah ayah. Nah, gitu ya. Ayah yang paling tahu tentang saya. Dan ayah tidak mungkin mencelakakan saya. Mesti maksud ayah baik. Sudah, langsung dinikahkan. Jadilah punya anak namanya Abdullah ibnil Mubarak. Jadi Mubarak itu budak asalnya. Jadi Abdullah bin Mubarak itu seorang ulama, sebenarnya anaknya budak, cuma budak yang warok. Tapi dimerdekakan ya, dimerdekakan karena dia dikawinkan dengan anak tuannya. Gitu ya. Abdullah ibn Mubarak. Beliau mengatakan, ini ulama terkenal, nahnu ila qalilin minal ahdab. Kita ini
sedikit adab itu lebih perlu. Sedikit adab kita itu lebih perlu daripada banyak ilmu. Maksudnya kita ini apa tadi? Daripada banyak ilmu, mending kita adab walaupun sedikit gitu maksudnya. Bukan berarti kita ini kalau bisa harus maksudnya di sini bukan harus banyak ilmu sedikit adab, enggak. Maksudnya kita ini kepada sedikit daripada adab. Nahnu ila qalilin minal adab, kita ini ya, kepada sedikit adab itu lebih diperlukan daripada banyak ilmu. Banyak ilmu tapi tanpa adab, gitu maksudnya. Ya, jadi kita punya adab sedikit saja itu masih lumayan daripada kita banyak ilmu tok tapi tanpa adab. Nah, gitu. Terus yang lebih baik lagi kalau kita lebih banyak adab tapi sedikit ilmu itu tambah baik lagi, gitu ya. Jadi kalau bisa kita perbanyak adab walaupun sedikit ilmu. Pentingan adab. Lah, dari mana kita mendapatkannya adab? Kita sudah tahu di di kitab mulai kelas 1 jadi kitab akhlak itu adab namanya. Jadi kelas 1 pengenalan adab di di akhlak Al-Banin. Juz 2 itu adab kepada orang-orang di sekitar kita, kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada orang yang paling dekat dengan kita, orang tua. Ini adab kepada kepada Allah, kepada Nabi dan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Itu adab, itu yang perlu kita perlu kita amalkan di situ. Kita ngamalkan itu sudah adab sudah namanya, gitu ya. Kepada guru bagaimana. Kalau terhadap ilmu ya ini yang kita pelajari yang mulai kemarin itu. Ya. Kemudian yang kelas 3, juz 3-nya itu adab kepada diri kita sendiri. Ya. Jadi yang kelas 1 itu pengenalan cerita-cerita, kelas 2 itu sudah lebih meningkat beradab kepada Allah, Nabi Muhammad dan kepada orang-orang yang di sekitar kita, mulai orang tua dan sampai orang yang terjauh dari kita, saudara kita, tetangga kita, guru-guru kita. Kemudian yang kelas 3 itu adab kepada diri kita sendiri. Perilaku kita ketika kita melakukan sesuatu bagaimana adabnya. Adab kita ketika tidur bagaimana ya, adab kita ketika kita berjalan bagaimana. Adab kita ketika di kamar mandi bagaimana, adab kita jadi adab ketika kita melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri ya, ketika kita melakukan sesuatu aktivitas di setiap harinya itu ada di juz 3. Meningkat lagi di juz keempat adab kepada itu sudah tasawuf, sudah adab kepada Allah sudah ya, adab kepada Allah. Kalau juz 4 itu adab khusus kepada Allah. Syukur, qanaah, gitu ya, sabar. Apa lagi? Apa lagi? Ya. Jadi juz 3 itu lengkap sudah. Nah, kita kalau sudah selesai itu sudah insya Allah sudah kita kerjakan apa yang sudah kita baca, yang sudah kita pelajari, mulai juz 1 sampai juz 4 itu sudah lengkap, tinggal kita mengamalkannya. Itu sudah adab namanya. Kemudian wakila al-Imam Asy-Syafi'i dan ditanya gitu ya. Ditanya Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, imam kita Imam Syafi'i itu ditanya. Ya. Apa pertanyaannya? Kaifa syahwatuka lil adab? Bagaimana syahwatmu atau syahwat itu keinginan? Bagaimana keinginanmu terhadap adab? Keinginanmu atau ya keinginan ya, kepentingan, pentingnya adab gitu ya. Untuk Imam Syafi'i ini ditanya bagaimana gitu ya, posisi adab. Faqala, maka Imam Syafi'i menjawab, faqala, maka Imam Syafi'i menjawab, asma'u bil harfi minhu. Asma'u, aku mendengarkan bil harfi satu huruf.
minhu darinya, dari adab tadi gitu maksudnya. Maksudnya aku mendengarkan satu huruf daripada adab tadi. Aku mendengar apa tadi ilmu yang mengandung adab, satu adab saja gitu ya, mengandung yang mengandung adab. Fatawaddu a'dha'i, maka menjadi tawaddu, mawaddah, maka menjadi senang. A'dha'i, seluruh anggotaku, anggota badanku. Fatawaddu, wadda yawaddu, maka menjadi senang seluruh anggota. A'dha'i, seluruh anggota badanku atau tubuhku. Annalaha isma antatana ambihi, bahwa dia, tubuh itu, isma'an, telah memiliki pendengaran tatana ambihi, yang menjadi nikmat dengannya. Maksudnya ketika mendengarkan nasihat yang mengandung adab itu, maka badannya itu menjadi senang, gitu ya. Seakan-akan dia ini seakan-akan memiliki pendengaran isma'an, seakan-akan yang didengarkan itu adalah sesuatu yang sangat nikmat, gitu ya. Jadi maksudnya mempelajari adab itu lebih nikmat. Jadi ketika diajari adab itu sangat nikmat sekali. Wa qila lahu wa kaifa talabuka lahu, dan ditanya Imam Syafi'i, wa kaifa talabuka lahu, dan bagaimana cara mencari talabuka lahu, bagaimana caramu mencari akhlak tersebut, gitu maksudnya. Talab, kaifa, wa kaifa, dan bagaimana talabuka, mencarimu, lahu, terhadap akhlak tersebut. Maksudnya bagaimana engkau mencarinya, bagaimana cara mencarinya. Qala, Imam Syafi'i menjawab, talabul mar'ah al-mudillah waladaha walaysa laha ghairaha. Dia mencarinya itu ibarat seperti mencarinya seorang perempuan al-mudillah. Apa mudillah? Yang hilang. Kemarin sudah kita bahas ini. Yang kehilangan anaknya. Jadi mencarinya itu seperti ibarat orang ibu yang kehilangan anaknya. Kemudian dia tidak mencarinya walaysa lahu ghairaha, kecuali mencari anak tersebut. Bagaimana? Itu sangat penting sekali, gitu ya. Jadi ibu ada yang perempuan, anaknya hilang, nyari dia, fokus untuk mencari anak, kan bagaimana? Terus nggak ada yang lain, dia tawar ini dan anak cari anak, yang penting menemukan anak saya, begitu. Begitu juga Imam Syafi'i seperti itu. Ketika mempelajari adab itu sangat saking pentingnya, wes nggak ada yang lain kecuali adab. Gitu maksudnya. Jadi ketika mendengarkan itu dia menikmatinya seakan-akan itu adalah pendengaran yang sangat nikmat. Kemudian ketika mencarinya itu seperti mencarinya seorang ibu mencari anaknya yang hilang, dan tidak ada tujuan kecuali anak tersebut. Apa nih? Saking pentingnya adab, begitu ya. Kemudian waqala ba'dhum, berkata sebagian mereka, at-tauhidu yujibul iman. Ya. Terakhir ini, afwan ya. At-tauhidu yujibul iman. Tauhid itu menyebabkan iman. Orang mempelajari tauhid itu akan menyebabkan dia beriman, gitu ya. Tauhid itu yujibul iman. Faman la imana la tauhida lahu. Maka barang siapa yang tidak beriman, maka tidak akan bertauhid. Orang tidak iman berarti tidak tauhid. Jadi orang mempelajari tauhid akan menyebabkan dia tumbuh iman di hatinya. Kemudian wal iman yujibu syariah. Iman itu dapat menyebabkan orang itu akan melakukan syariat. Orang kalau sudah beriman, maka dia akan syariatnya, maka akan dia
apa tadi, melahirkan syariat. Maka orang sholat, orang puasa itu gara-gara iman, ya. Kita puasa, kenapa ke puasa? Ya karena kita iman kepada Allah, Allah merintah puasa. Itu dari hasil iman kita kepada Allah, jadi kita berpuasa. Ya, gitu. Faman la syari'ata lahu la imana lahu wala tauhid lahu. Maka barang siapa yang tidak bersyariat, tidak melakukan syariat, tidak orang tidak mau puasa, tidak mau sholat, berarti orang ini tidak iman. Ya, kalau tidak iman berarti tidak tauhid, berarti tidak mentauhidkan Allah berarti. Gitu ya. Kemudian wasyariah yujibul adab. Syariat itu menyebabkan adab. Orang kalau melakukan syariat itu akan menyebabkan dia beradab. Orang kalau sholatnya sempurna, puasanya sempurna, maka dia lambat laun akan, orang kalau sudah sholatnya sempurna, dia akan beradab sudah, gitu ya, akan melakukan adab. Jadi adab ini terlahir, buah dari semuanya. Faman la adaba lahu la syari'atalah. Maka barang siapa yang tidak beradab, maka dia tidak bersyariat. Jadi kalau orang tidak punya adab, berarti syariatnya enggak ada, maksudnya ibadah tidak sempurna. Kalau tidak sempurna syariatnya, imannya juga tidak sempurna. Kalau imannya tidak sempurna, berarti enggak tauhid ya. Nah, gitu ya. Makanya yang penting adab. Jadi kalau sudah beradab berarti akan merendet kepada semuanya. Orang kalau adabnya bagus, maka akan berpengaruh kepada syariatnya. Syariatnya bagus, berpengaruh kepada imannya. Imannya bagus, maka berpengaruh kepada tauhidnya kepada Allah. Gitu ya maksudnya. Fahadhi kulli nusus syariha wallahu a'lam bishawab.